Guys, hari ini gue akan ketemu sama teman lama buat bikin konten. Sekaligus gue mau minta ceritanya dia yang belum selesai. Jadi ikutin terus ya. Hari ini kita bakal jalan ke tempatnya dia untuk rekaman podcast. Dan juga kita akan nodong cerita buat jalan-jalan seram. Oke. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Jadi si Mas Rahasia ini sebenarnya tinggalnya nggak di sini, cuman karena dia bikin kantor di Jakarta, nah dia akhirnya bikin kantor dan tinggal di sini kayaknya. Dan deket banget sama rumah gue. Dan ini wah menyenangkan banget lah. Mudah-mudahan kita bisa cerita-cerita banyak ya sama si Mas yang satu ini, yang saya yakin kalian bakal nungguin dia. Udah nungguin dari kapan-kapan tahu ya. Cuman emang kayaknya sibuk banget, jadi nggak enak juga kalau nodong. Jadi kali ini kesempatan, malah kebetulan kita diundang untuk berbagi cerita di sana. Tapi jalan sambil macet, sambil dengerin sih. Menyenangkan emang dengerin sambil di mobil. Karena ada penghuni kos di lantai 2 yang minta tolong buat pindah kan. Jadi sekarang di kamar baru aku itu ada jadi satu pintu. Sedikit aku ceritain gak pindah ke kamar ini. Toh kami cuma pindah kamar kan. Jadi kami cuma atau jam 10 malam aku tuh udah muap-muap minta izin buat mati lampu ke roommate aku karena aku gak bisa tidur kalau lampunya nyala. Aku gak masuk banyak ke lantai 2. Jadinya lampu dari kayu 3 pintu dan kita dapat masuk. Turn left. Sampai guys. Gampang kan nyari? Gampang. Sendirian. Main ke kantornya Mas Ronald dan teman-teman. Udah tau kan orang? Let's go. Di ruang podcastnya. Widih, main ke ruang podcastnya nih, mewah sekali. Baru pasang aja biar pada datang. Wah, sangat menyenangkan. Dari sini atau Dari rumah. dekat nggak sih rumahnya Mister dari sini? Ini masih ngebahas tentang digital ya, Teh. Jadi saat orang negara-negara lain udah banyak yang geser ke blockchain, kita ini masih Oke, kalau gitu para pencari cuan, gua Ronald, Gua Hadi. dan Mister Popo. Nge-DM. Ada yang sampai gini, Bang Ronald, katanya lu mau cerita kalau anak lu udah lahir. Ini anak lu udah gede, istri lu udah hamil lagi. Masih belum cerita-cerita juga katanya. Sibuk bro, sibuk, sorry banget. Tapi ya, hari ini cerita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ronald, apa Mister, kabar? baik, alhamdulillah. Wah, senang. Akhirnya ya, udah tahu kan siapa Mas Ronald, si Ya, siapa? Penghuni pabrik. penghuni pabrik. Betul, Ini yang dari kemarin kan udah ditodong ya. Iya, banyak banget yang Masih di teror, Mas? Apa? Masih di teror nggak? Masih, sumpah masih. Beneran masih. Sampai ke istriku juga loh. Sampai ke istrinya. Sampai Ya, ke istriku juga. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kemarin dari awal kita kenal ya, 2018. 2018 ya. Habis cerita pertama, gara-gara aku lihat Instagramnya Mas Ronald ya. Terus selalu diteror lagi, dan terakhir sampai mana bilang sampai anaknya lahiran. Sampai anaknya lahiran. Mana anak lu udah gede masih gak cerita juga kan? Ya Pak, mohon maaf keterbatasan waktu. Dan kemarin sempat kita lost contact lah. Sampai akhirnya kemarin belum lama Mas Ronald main ke Pabrik suara rakyat. kantor ya. Ke kantor, kantorku betul. untuk ngobrol, dan ternyata Mas Ronald sekarang sebagai penggiat blockchain Ya, alhamdulillah. dan sudah punya podcast sendiri. Iya. Gila, podcastnya membahas seputar blockchain Dan hal-hal yang ada di sekitarnya semuanya seperti
kayak ya cryptocurrency contohnya. Cryptocurrency, Terus manfaatnya blockchain itu apa aja? Blockchain, terus ada NFT. Ya betul, Dan bahkan NFT mau produk-produknya. punya produk market ya. Amin, insya Allah Market doanya mudah-mudahan. untuk blockchain itu sendiri. Amin, mudah-mudahan. Nah, kali ini tadi udah bikin podcast. Mhm. Nanti podcastnya yang bersama Ya, Mas, Rantai Kotak. namanya Pak Rantai Rantai Kotak. Kotak nanti di up juga di YouTube juga ada Ya? nanti. Di YouTube juga ada. Di YouTube juga Podcastnya ada. juga Podcastnya ada. juga ada, harus dengerin. Nah, itu kan seputar tadi blockchain. Blockchain itu. Tapi kali ini saya datang sengaja untuk nodong Iya. mewakili para pendengar karena Iya. saya juga pecinta ceritanya Mas Ronald. Amin, mudah-mudahan. Dan ya udah kita Ya. todong aja nih ceritanya. Hari ini cerita tentang apa nih, Mister? Update pabrik kali ya? Update pabrik kali. Pabrik, iya. Itu Ada pabrik ya. Jadi sebuah cerita yang belum selesai. sebetulnya sejak aku married Mhm. udah hampir nggak pernah ke pabrik. Jadi pabrik sekarang mangkrak atau gimana? Enggak. Jadi lucunya kan sekarang lagi pemerintah bikin project tol nih baru. Oh iya. Nah, Pabrik itu di Sumedang ya? pabrik di Sumedang. Oke. Nah, pabrik aku ini sekarang Mhm. jadi untuk direksi kitnya mereka. Oke. Jadi mereka butuh satu tempat untuk kontrol dan segala macam buat naruh alat berat dan lain-lain. Kebetulan nyari-nyari di wilayahku itu yang tempat paling cocok pabrikku karena yang udah Karena paling luas. ya paling luas, udah ada Terus. pagar, tembok, tanah udah padat bukan sawah segala macam, Iya. udah enak lah, gerbang, masjid ada, kantornya ada. Mhm. Akhirnya disewa lah. Terus sempet berapa lama yang lalu ya? Belum belum lama lah, Mhm. sekitar 2-3 minggu yang lalu. Mhm. Ceritanya kan di seberang pabrik, kalau ingat aku punya kandang sapi kan dulunya Iya. di seberangnya pabrik Ranch persis tuh. itu ya, Ah, ranch itu ya. tempat aku nyimpan kuda juga di situ. Mhm. Kemarin ke sana ceritanya, mau ngecek kayak apa sih sekarang kondisinya. Nah, kebetulan bekas securityku yang dulu itu kemarin sempat minta, "Mas, rekomendasi dong, saya biar bisa tetap kerja meskipun udah lagi bukan sama Mas Ronald." Ya nanti paling kalau mau ngomong langsung aja, bilang aja Mas Ronald yang suruh, aku bilang gitu. Akhirnya setelah dia pikir-pikir, dia better jualan makanan sama kopi ceritanya di dalam. Karena banyak. Iya, Pegawai karena yang banyak mondar-mandir pekerja kan. kan, betul. Dan namanya pekerja lapangan kan rokoknya, ngopinya kan kenceng tuh. Iya, iya. Jualan di situ. Nah, biasalah sebagai pemilik kedai kopi itu banyak cerita-cerita. Aku diupdate ceritanya, Mister. Waduh, Diupdate pasti gitu semuanya ceritanya. ngalamin. Padahal aku nggak nanya loh, bener-bener tiba-tiba pas lagi datang, "Mas, tau nggak Mas? Ini Mas makin heboh pabrik," kata dia. "Ah, kenapa?" kata. Karena pabrik yang ditempatin itu saat ini cuma dialih fungsikan. Iya, Nggak dibangun, nggak ada bangunan baru. Ada beberapa bangunan semi permanen sih. Kayak dari kontainer gitu terakhir aku ke sana. Jadi mereka pabriknya Mas Ronald tuh dipakai buat kantornya mereka. Aku ada tuh footage drone-nya nanti kalau mau Waduh, lihat. menarik. Boleh aku share ke Mister Boleh, sekarang. boleh. Nah, si cerita itu kebanyakan dari operator katanya. Karena Kayak mereka stay di sana. ya mereka banyak stay di sana. Terus bilang itu kan di sana ada orang lab ya yang buat uji kepadatan tanah dan segala macam. Iya. Itu sering bilang katanya, "Mas." Nah, kebetulan labnya itu dibikinin di bangunan semi permanen sebelah office tempat aku tidur biasanya. Iya. Jadi deket-deketan. Katanya cerita, "Mas, di situ sering banget tiba-tiba mesin yang buat ngetes apa gitu namanya itu bunyi sendiri." Stone crusher-nya dulu itu. Bukan. Jadi buat kayak ada alat lab gitu deh buat Hmm. uji ketahanan tanah apa-apa, aku juga nggak ngerti. Itu bunyi sendiri. Terus di operator tuh sering banget ngelihat ada yang kayak nenek-nenek duduk di situ. Dan malah banyak banget cerita-cerita yang aku aja nggak ngalamin. Bahkan yang sampai muncul makhluk jenisnya apa tuh aku malah baru tahu nih gue nih ada yang bentuknya nenek-nenek kayak gini. Udah beranak pinak. Karena sekarang padahal rame banget itu tuh di sana Mm-mm. di pabrik itu. Dan sekarang karena tadi ya pembangunan tol dan kebetulan tolnya tuh ngelewatin depan pabrik, Mm-mm. itu juga jadi salah satu alasan kenapa pabrik itu berhenti kan. Mm-mm. Ya itu tadi malah jadi makin rame. Cuman yang ngalamin bukan aku sendiri, tapi lebih ke orang-orang pendatang yang ada di situ. Dan hampir 90% lah. Bahkan lucunya sampai ini Mister, kalau maghrib itu nggak ada yang berani sholat di masjidku. Karena apa? Banyak yang gangguin. Ikut sholat gitu. Banyak yang gangguin. Aku pernah cerita nggak sih? Aku punya karyawan security yang baru sehari pulang gitu. Nah, ya itu tahu. kejadiannya sama, ngelihat perempuan di depan masjid itu.
Bahkan sampai kan memang ada ustadznya tuh di situ yang tiap Marbot. Iya, marbotnya yang tiap hari azan dan segala macam. Beliau itu salah satu guru ngaji di pesantren deket pabrik aku. Dia bilang, Mas, saya tuh seumur umur belum pernah yang namanya digangguin sama makhluk halus. Di pabrik doang. Di pabrik ini doang saya ngelihat. Apa dia bilang? Dia yang pernah pertama kejadian itu, dia ngedengar lagi sholat ceritanya. Ngedengar masjid itu udah kayak ngetok-ngetok. Siang nih padahal nih. Bak gitu tuh. Kan katanya kaca jadi kayak bang bunyi gitu. Iya. Pas nengok ular mister. Ular berdiri. Ular berdiri. Jadi kayak lagi mau berusaha masuk. Berusaha keluar. Jadi di dalam masjid ularnya berusaha mau keluar. Jadi nggak ada akses tuh, nggak ada pintu, nggak ada lubang. Gue nggak tahu dari mana ular masuk. Dan ular warna hitam. Terus kan si Pak Ustadznya kan kaget gitu kan. Dia bener-bener jadi ini posisi mimbar, dia itu naruh sapu deket mimbar. Jadi dia cuma nengok kayak berapa detik doang, gak nyampe sedetik mungkin, cuma ngambil sapu gini, hilang ularnya. Udah nggak ada. Nggak jalan, hilang aja gitu udah. Waduh. Terus yang dia pernah ngelihat itu lagi sholat, terus kan temboknya masjid itu kayak batu keramik warna hitam ya. Nah batu keramik hitam kan masih mantul tuh. Iya. Kebayang kan misalnya, jadi masih ada siluetnya. Iya. Dia tuh ngeliat ada perempuan di belakangnya dia. Lagi sholat. Kayak jadi makmumnya dia lah ngikutin. Waduh. Terus selesai tempat kan beliau karena Ustadz ya udahlah. Terus habis itu nengok udah nggak ada si perempuannya. Tapi kalau misalkan dia lagi ngambil wudhu, kadang si perempuan itu kelihatan di tempat wudhu. Tapi cuma sebatas itu aja sih. Kalau yang pabrik ya sampai saat ini update-nya terakhir ketemu dari bekas security aku kayak gitu ceritanya. Ya emang tempat ya kan. Emang tempatnya sih kalau di bekas hutan itu ya. Emang hutan. Tapi sekarang udah rame lah ya. Aku sedih sebetulnya. Karena pengen di situ lagi. Enggak, karena hutan tempat aku biasa main udah hampir nggak ada, babat jadi tol kan sekarang. Dulunya tuh rimbun, sekarang udah ya gimana sih selayaknya tol. Anak kelihatan bangunan baru ya. Jadi kelihatan. Tapi ya Bismillah lah mudah-mudahan. Wah, karena kemarin sebenarnya Mas Ronald juga ngajakin ke sana. Pengen ngajak nginep katanya. Waduh. Nantilah, kan insya Allah tahun depan mereka sewanya selesai. Begitu itu sewanya selesai, insya Allah tungguin nih nanti dari Rantai Kotak dari Bentara akan bikin sesuatu lah di sana, bikin something di sana. Nanti malah jadi buat tempat kita berkarya nanti di sana. Mudah-mudahan ada cerita lagi ya. Kayaknya akan selalu ada deh kalau di situ. Jangan lah ya. Itu bahkan sampai ada kemarin itu cerita, jadi ada satu orang dia itu di situ dikenalnya sampai sebutannya zombie. Kenapa itu? Karena dia nggak ada takutnya nih, Sir. Jadi dia tuh memang kerjaannya nyari kayu jam berapapun. Ya pokoknya ke tengah hutan. Terus pernah waktu itu ada karyawan aku, waktu itu kuda masih ada. Dia habis mau masuk kerja, mau ngambil rumput di depan gerbang stable aku tuh. Dia ngelihat ada motor, tapi nggak ada yang punyanya. Pagi-pagi tuh subuh, pas dia cari katanya ngumpet di balik motornya, dikiranya maling, nggak taunya si zombie itu. Iya. Ditanyain, loh kenapa kok di sini? Tapi dia lagi kayak ketakutan gitu, Mister. Ini bayangin ya, ini orang nih saking pemberaninya dia nih ke hutan bolak-balik masuk malam pun dia peduli, dipanggilnya sampai sebetulnya zombie, kira kadang nggak ada takutnya. Ini bisa ketakutan, nggak berani ngelewatin pabrik aku. Karena dia kan dia udah. Iya, sering dia bilang malam itu dia nggak berani lewat karena di depan pabrik itu dia ngelihat kayak makhluk tinggi gede banget ngehalangin dia di depan pabrik, nggak boleh lewat. Dia sampai nggak berani lewat, sampai ketakutan. Sampai akhirnya subuh karyawanku datang itu baru berani pulang. Kayak raksasa gitu. Iya, nggak ngerti deh apa. Kalau orang Jawa sih, aku kalau orang Jawa ya ulur-ulur. Mister pernah denger? Nggak, belum pernah. Ulur-ulur tuh yang ulur-ulur bisa dicari. Kalau itu sih nggak tahu ya, kayaknya lokal deh, kampungku doang deh kayak gitu manggil ulur-ulur. Jadi di tempat nenekku tuh ada namanya ulur-ulur yang kalau kita lihat ke atas tuh dia makin tinggi gitu. Oh, ulur, maksudnya menjulur gitu. Dan memang makhluk itu pernah kelihatan di CCTV kayak yang pernah aku ceritain. Iya. Yang tinggi itu, besar itu ya.
pabrik itu sampai ada yang kayak gitu. Ya banyak lah kalau yang lain-lain mah. Kalau itu emang ngeri. Itu sampai dia nggak mau pulang, bener-bener nggak berani pulang. Karyawanku cerita sampai ketawa-ketawa. Padahal ini orang berani banget mas katanya. Sampai nggak berani pulang katanya. Sampai aja diketawain malah. Makanya. Karena kalau mau pengen ceritanya yang ditagih itu rumah masa kecil. Oh iya, itu kan terakhir pada ngejar cerita rumah. Pada ngejar itu. Rumah di Bogor ya mas? Rumah di Bogor. Gimana mas? Ada ceritanya gimana? Jadi aku cerita awal sejarahnya kali ya. Jadi sebelum aku tinggal di Bogor itu, aku sama kakak aku tuh tinggal di Semarang, tempat nenek. Terus bokap usahanya pindah ke Jakarta sama ada beberapa usaha di Bogor waktu itu. Akhirnya bokap juga beli tanah di komplek, tapi jadi di ujung banget. Cuman gue tuh yang rumahnya tuh yang berbatasan sama kampung gitu loh misal. Iya. Jadi ini rumahku masih dalam komplek, tapi ada kayak gang kecil yang masuk ke kampung kan suka ada tuh komplek-komplek kayak gitu. Nah aku tuh di situ di pojokan persis. Bokap beli rumah di situ, beli tanah di situ terus ngebangun. Tapi yang punya rumah itu udah ngewanti-wanti, udah bilang bahwa ada satu pohon mangga yang kalau bisa jangan ditebang. Ya pernah ada case macam-macam. Ya tapi ceritanya simpang siur lah waktu itu. Terus karena bokap orang yang nggak percaya yang begitu-begitu sama dia ditebang, terus dicor, dikasih ayunan di atasnya, kayak minta banget nggak sih kayak ayo gitu. Biar kelihatan kalian ada ayunan. biar sekalian gitu ada yang main. Nah terus ya udahlah akhirnya rumah itu selesai dibangun dan bokap gue itu seleranya unik Mister. Bokap itu beli patung sapi yang skalanya 1:1. Jadi beneran segede sapi. Ukiran dari kayu gitu gede sapi. Terus di atas ada kayak patung rusa. Terus di dalam itu bahkan ada harimau Sumatera yang diawetin. Waduh. Jadi udah kayak rumahnya penjahat India gitu, udah penjahat Bollywood. Beneran. Bokap tuh kayak gitu seleranya. Jadi emang rumah itu kalau buat orang yang tidak terbiasa hidup dengan bokap gue kayaknya rumah gayanya apa ya sebetulnya kan, jadi kayak aneh aja gitu rumahnya nyeleneh aja gitu rumahnya itu. Nah sebetulnya keanehan rumah ini tuh udah ada dari zaman pas masih dibangun. Jadi banyak banget tukang yang bilang sering banget nih dengernya standar lah suara orang mandi di kamar mandi, terus suara orang naik turun tangga dan lain-lain. Cuman ini aku skip langsung aja ya ke aku yang ngalamin. Jadi aku tuh kan jarang banget tinggal bareng sama orang tua karena bokap bisnisnya mobile kan. Nah waktu itu karena adikku masih kecil, jadi ya sama ibu pergi-pergi ngikutin bokap. Kalau kita yang aku sama kakak karena udah pada gede terus ribet juga kan harus pindah sekolah lagi dan lain-lain. Toh juga udah bangun rumah di situ. Akhirnya yang tinggal di situ aku sama abang. Sampai akhirnya abang itu SMA pindah ke Jogja. Aku tinggal di situ sendiri bareng sama pembantu yang kalau sorenya pulang atau kadang kalau misalkan nginep weekend mereka pulang. Jadi aku mostly juga sendirian nih di rumah itu sendirian, benar-benar sendirian. Nah ceritanya awal banget waktu bokap nyokap pindah dari rumah itu. Itu benar-benar day one tuh. Bokap nyokap nggak ada. Hari pertama nggak ada. Hari pertama nggak ada. Jadi kayak masih keinget gitu kan. Kan kamarku di atas. Iya. Jadi kalau di denahnya ini kamar ruangan atas. Kalau turun tangga bawah tuh ruang keluarga tuh. Jadi ada sofa di situ. Ceritanya malam aku tuh lupa antara mau buang air kecil atau mau ngambil minum. Pokoknya yang pasti aku harus ke bawah aja. Tapi kayaknya sih ngambil minum deh karena di atas ada kamar mandi. Kayaknya aku mau ngambil minum. Jam berapa ya? Itu mungkin sekitar jam 1:30, jam 2 pagi lah. Kan kalau tidur di AC kadang kering kan tenggorokan kan haus tuh. Terus turun, aku ngelihat perempuan duduk ngadep ke aku nih. Jadi ini pas turun, ini sofa di tempat kayak Mister gini, aku di situ lah di ujung situ. Aku ngeliat ibuku, pakai dasternya ibuku, postur badannya, bentuknya semua ibu lah pokoknya. Ibuku terus ngeliatin? Enggak, nunduk. Oh gini? Nunduk, turun. Cuman karena aku setengah sadar, jadi ke dapur, ngambil, terus ngambil minum. Merasa wajar kan? Merasa wajar karena, oh ya udahlah. Terus aku sambil ke atas, negor gini, belum tidur bunda, nggak dijawab. Ke atas lah aku tuh. Pas sampai atas baru ngeh. Oh iya, si ibu nggak ada. Lah gue sendirian ya. Terus ini di bawah siapa? Itu pertama kali aku ketemu sama
menyerupai. Menyerupai itu. Aku manggilnya si Teteh lah. Si Teteh ini. Terus aku ceritalah ke ayah, telepon kan. Itu langsung telepon. Selang 2 hari 3 hari kayaknya deh. Berani amat delay. Tapi aku tuh langsung telepon. Karena lupa aja udah. Lupa aja habis itu. Terus ya udah habis itu aku teleponan sama ayah, "Ya ini gini. Enggak, kamu ngantuk aja kali," kata ayah. Ibu kapan suka kayak gitu kan. Terus habis itu pernah juga ada cerita gue sama abang gue itu lagi, itu masih berdua tuh, masih ada abangku, belum ke Jogja dia. Ceritanya kita tuh habis pulang ngaji apa dari mana gitu, dari masjid lah kayaknya, apa habis main ya, pokoknya lagi main apa lagi mau pulang, di gerbang itu ada kayak tali kolor mister. Tali kolor warna hitam disangkutin di pagar sama abangku, diambil, disimpul gitu. Enggak, ngegantung aja gitu. Oke. Ya kita juga mikirnya random karena siapa kali orang ngelempar iseng gitu. Talinya doang, tapi kayak talinya bener-bener kayak tali kolor yang kayak dianyam gitu loh. Udah kita bawa masuk ceritanya. Nah, aku sama abangku sosokan kan dulu kan. Oh, kayak tawuran gitu-gitu tuh. Pakai tali kolor itu. Pakai tali kolor itu ceritanya. Waduh. Main kan berdua sama abang. Wah, nyangkut ke lampu gantung. Lampu kristal. Ya, nyangkut lagi katanya. Ambil bang, jelek nggak enak banget dilihatnya. Ini aku masih di bawah ya, masih ngeliatin. Kakakku tuh keluar ngambil sapu, naik kursi, disogok dong, tak jatuh ular. Astagfirullahaladzim. Beneran jadi ular. Merinding nih aku nih. Astagfirullahaladzim. Itu beneran jadi ular Mister, karena begitu geliat dianya. Merinding parah nih gue. Ini ularnya ada tulisan GT Man gitu? Nggak ada. Ada waktu itu kalau nggak salah Giant, kalau nggak salah. Nggak, jadi beneran jadi ular. Kita gebugin sampai mati, kita buang. Jadi akhirnya dipukulin sampai mati? Sampai mati, tapi kan dibuang. Terus telepon ke bokap. Tapi nggak ini kan, maksudnya ketika megang kolor tuh bikin ular dimainin? Enggak. Iya kolor, aku ngeliat. Kolor gepeng gitu? Kayak kayak tali aja. Seutas tali gitu, nggak jelas. Iya. Tali aja, bener-bener jatuh tuh ular. Kita telepon lah bokap. Ya ini gini. Nah, cuman memang bokap karena beliau pebisnis, mungkin kita nggak mau seuzon ya. Ada orang ngirimin atau apa kan kita nggak ngerti tuh. Ya udahlah, tapi itu biasalah di line kerjanya beliau. Udah itu salah satu juga tuh rumah itu. Terus banyak banget kayak misalnya bokap nyuruh temennya untuk nemenin gua di rumah gitu misalnya ya. Ini Pak temenin anak-anak ya di rumah ya, semacam dalam tanda kutip kayak bodyguard lah buat nungguin gue di rumah gitu kan, security lah, tapi bukan security juga sih. Dia tidur di dalam tapi? Tidur di dalam. Pernah cerita ada, nah si teteh ini itu paling gak suka kalau kita aneh-aneh. Dia bawa cewek ceritanya Mister. Waduh. Bawa cewek. Pulangnya itu terus pagi-paginya bener-bener minta pulang, gak mau dua-duanya lagi. Iya dua-duanya. Enggak, si ceweknya doang. Karena si ceweknya itu pas pagi-paginya di badannya banyak bekas cakaran sama kayak lebam. Nah, tapi dia mimpi memang dihajar sama something. Tapi ternyata physically muncul. Ya kayak di film-film itu. Ya percaya nggak percaya sih sebetulnya, cuman ya gue sih sendiri lihat. Aku nggak ngelihat karena waktu kejadian nunjukin lukanya itu yang lihat pembantu. Dan aku waktu itu masih sekolah. Tapi si perempuan itu nggak mau lagi. Dan itu banyak kejadian yang kayak gitu-gitu. Terus ini aku cerita pelan-pelan ya sampai kayak ke yang ekstrimnya aja nanti. Ada yang ekstrimnya soalnya. Terus akhirnya gara-gara rumah aku kosong, rumahku tuh sering jadi tempat nongkrongnya teman-teman SMA. Jadi kalau pada biasalah kan ada kan itu rumah kosong tiap hari kan. Jadi buat main tiap hari. Nah temanku tuh banyak, ada yang cerita, nah itu siapa tante lu katanya. Di mana? Itu sering pada nginep juga teman. Sering pada nginep. Temanku temannya abang. Sering pada nginep. Terus itu tante lu Nal katanya. Yang mana nih katanya. Ada yang kurus. Nah mantuku gemuk, perempuan. Di mana lu ngelihatnya? Aku bilang gitu kan. Itu Nal di teras, di balkon katanya. Oh, lagi ngapain? Gak tahu, berdiri doang tuh diem katanya. Oh, ya biarin aja, gue bilang.
Udah. Tapi nggak pada takut tuh? Belum pada tahu Mister. Akhirnya gara ketahuannya itu teman-temanku jadi pada tahu. Tapi ya dasar anak-anak ya nyari tempat. Kalau udah anak SMA nyari tempat nongkrong kan mau ada setannya juga bodo amat kayaknya. Nah aku tuh punya kebiasaan waktu SMA itu kalau misalkan lagi suntuk, lagi jenuh karena tinggal sendiri kan, suka ngerokok di loteng. Di rumah itu, di atas. Di lotengnya tuh kayak dipagerin gitu, terus ada pintu kecil gitu kayak ya loteng lah, selain loteng ada dak, ada toren gitu. Aku suka nongkrong di situ. Nah aku kalau misalnya lagi kadang-kadang lagi ngerokok, aku lagi diem di situ, itu si teteh tuh muncul, duduk di atas toren. Hah? Serius duduk di atas toren. Terus kadang di atas genteng, kadang dia berdiri di bawah. Jadi kandaknya lumayan luas ya, segede tempat inilah. Itu sering aku bilang, aku juga nyapa teh gitu. Karena saking aku udah tahu bahwa dia memang sering muncul. Saking udah nggak takutnya. Nah terus akhirnya aku lupa triggernya apa, tapi aku pernah cerita ke ayah, ternyata memang ayah tahu Kak, makhluk itu emang ada. Dan memang ayah suruh jagain kata dia, biar jagain rumah kata dia. Kalau bokap kan bukan yang kamu kalau nggak mau ini saya usir, nggak kayak gitu. Bokap selalu kalau misalkan ada kayak gitu tuh bokap cuma bilangnya kalau emang mau di sini ya di sini aja tapi jangan ganggu, bantuin jagain rumah gitu. Supaya lo nggak ada pembantu ada yang jaga. Lumayan kan nggak usah bayar infal. Nah terus singkat cerita, akhirnya teman-teman tuh tahu itu setan gara-garanya lagi nongkrong nih maghrib ceritanya di atas. Aku tuh punya langganan batagor di dekat rumah. Bro, aku mau beli batagor nih, pada mau nggak? Semuanya pada mau nih. Yaudah, ini patungan. Nah, dihitung nih sama temanku yang ngumpulin duit. Kurang nih, siapa yang belum bayar? Gitu. Jumlahnya? Udah bayar semua loh. Enggak, kurang. Anggaplah waktu itu beli 10.000 ya satu orangnya. Ini kurang 10.000 nih. Karena ternyata temanku ngitung si teteh. Jadi merinding lagi nih gue nih. Jadi lagi duduk nih pada nongkrong nih. Kayak misalkan 7 orang, 6 orang. Kelihatan satu lagi. Ada satu lagi. Dan itu semuanya ngitung. Iya nih kurang, tadi kita lebih. Pas itu bingung. Akhirnya lari semua ke bawah. Lari semua. Lari semua itu pada ke bawah tuh. Ya itu kayak gitu Mister. Itu salah satunya. Terus sering banget kalau dulu pas nyokap masih tinggal di situ, kan kamar nyokap depannya kolam. Itu sering katanya dengar suara orang mainan air, cipuk air gitu. Ya, yang kayak gitu. Ini aku cerita ke yang langsung yang paling seremnya kali ya yang ngalamin. Jadi wah ini ceritanya sebetulnya agak-agak disensor ya kayaknya ya. Jadi adalah waktu itu namanya anak muda kan lagi nakal-nakalnya ngumpul ceritanya Mister. Rame kita tuh berisik kayak nyanyi lah, ngapain lah segala macam udah nggak jelas deh pokoknya. Dan waktu itu teman-temannya abang datang, tapi teman-temannya abang ya teman-temanku juga sebetulnya, karena cuma beda setahun kan, jadi circle-nya masih itu aja. Nah abang udah di Jogja tuh, abang udah di Jogja tuh. Oh itu abang nggak ada tapi teman-temannya main. Enggak, jadi pas abang dari Jogja main ke Bogor. Oke. Main ke Bogor ya teman-temannya pada datang lah. Udah terus habis itu abang balik, sepi lagi tuh sendirian aku di rumah. Nah ini kejadiannya awal banget menjelang maghrib, kayaknya deh, sekitar jam 5 lah. Jadi ini disclaimer dulu ya, aku selalu ngelihat wujudnya teteh itu dalam bentuk orang lain. Dalam bentuk, ya, sering banget dia itu menampakkan dirinya dalam wujud nyokap, sering banget. Dan selalu pakai daster yang sama, daster warna hijau. Gue inget banget, daster warna hijau polkadot warna putih, itu inget banget. Dia seringnya muncul dalam bentuk kayak gitu. Meskipun kadang ngagetin juga ya. Karena pernah juga lagi sholat, dia udah di belakang. Waduh. Itu beneran. Tapi wajahnya sendiri, Mister, aku nggak pernah ngeliat. Cuman sosoknya aja mirip. Iya, sosok aja. Dan selalu nggak pernah face to face. Iya, nggak pernah yang clear gitu. Nggak pernah yang, wah ini nih wujudnya. Itu nggak pernah. Jadi selalu entah kehalangan rambut lah atau kayak nggak jelas wajahnya tuh selalu kayak gitu. Tapi auranya sendiri ya biasa aja, bukan yang pengen nakutin. Kan ada ya kadang auranya bikin merinding gitu. Ini enggak, biasa aja gitu. Kayak lihat orang aja ya, udah selesai. Udah kayak gitu aja. Nah, terus awal tuh sebelum maghrib, pertama banget aku biasanya nongkrong itu keluar tuh habis maghrib.
sebelum maghrib di rumah biasanya nunggu sholat dulu lah segala macam. Pertama lagi di kamar, karena lagi nonton TV, dengar suara Apa itu? Suara gerak orang. gitu. Enggak, bunyi kayak benda ditarik, gerak bunyi gitu. Wah, apa nih, TV bukan? Aku bilang, aku matiin TV. Bunyi lagi, rock, bunyi gitu lagi. Aku pas ngintip ke bawah, soalnya kan di bawah, jadi dari kamarku tuh kayak kaca gitu. Aku bisa ngeliat ke bawah. Oh, langsung ke ruang tamu bawah. Langsung ke ruang tamu bawah. Di dekat si patung harimau itu. Kok nggak ada barang yang geser gitu. Nah, ya udah deh. Aku biasanya kalau lagi kayak gitu suka manggil si teteh. Misalkan Kamu ya teh gitu. kayak Sengaja gitu. teh gitu tuh. Kenapa teh? Aku suka kayak gitu tuh. Saking Sampai udah kayak biasa gitu. ya. Nah, terus dia diem aja nih. Aku udah mulai nge-recall nih, kok sampai kayak gini ya? Biasanya nggak pernah nih. Sampai yang suara Ekstrim gitu ya? ekstrim suaranya sampai kayak gitu. Terus aku udah diem, ini kayaknya gara-gara kemarin Orang-orang rusuk itu. nih. Nah, udah deh. Aku buka pintu, keluar ceritanya. Nyalain lampu lah. Di depan kamar ada kayak sofa gitu, duduk ke depan sofa. Lagi diem gini nih mister nih. Depanku kan fotonya ayah. Foto gede gitu. Jatuh. Tiba-tiba. Gubrak. Bener-bener jatuhnya tuh kayak diangkat dulu gitu loh. Terbang gitu. Lompat. Jadi bukan jatuh yang Yang jatuh paku pakunya, jatuh. tapi kayak Kalau paku jatuh kan sempat ke bawah nyendal gitu. dulu. Dak gitu tuh. Kaget kan. Diem nih aku. Anjir. Wah, gua nggak beres nih udah nih. Aku saking paniknya waktu itu sampai nggak berani keluar rumah ke garasi. Mau ngambil motor mau keluar tuh nggak berani. Berarti itu nge-freeze di situ. Nge-freeze. Jadi nggak nge-freeze, tapi mau keluar ngebayangin stepnya. Gua harus ke bawah dulu, garasi gelap, ngotak-ngatik motor dulu, ngeluarin, buka gerbang, kunci gerbang tuh lama gitu di otak aku kebayangin. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk kamar lagi. Masuk kamar, kunci pintu, nonton TV lagi. Sampai sekitar jam berapa ya? Lama tuh sepi tuh. Bisa tidur juga. Udah jam setengah 9, jam 9 malaman lah. Udah sepi nih, udah nggak ada. Baru banget mau buka pintu, baru banget mau ke pintu. Handle pintu tuh menjegrak. Gitu sekali. Wah, bangke nih. Kata, wah ini kenapa nih? Kata, teh marah-marah. Teh kenapa teh? Gini. Saya kan nggak ikutan kemarin, apa gitu-gitulah. Habis itu tiba-tiba kayak semua benda dalam rumah tuh bunyi. Tapi nggak ada yang kayak di film-film ya, Mister. Bukan yang kayak lemari. Nggak kayak gitu. Tapi rasanya waktu itu rame banget, bunyi kayak di bawah tuh krok kayak gitu kan. Nah udah tuh, terus aku udah amat lah, Bismillah, buka pintu, keluar, tak tutup, nge-freeze nih aku nih. Karena jadi ini pintu aku, nih sofa yang aku duduk tadi, pintu rumah tuh bentuknya kayak pintu Jepang yang geser gitu, Mister. Nah, seingatku aku ini bisa salah ya. Seingatku waktu aku duduk, pintu tuh ketutup. Pas aku keluar kok kebuka lebar. Itu langsung akses keluar. Itu akses ke balkon sama ke ini apa, rooftop yang aku bilang tadi. Nah, ini kebuka nih. Aku kan jadi galau kan. Tadi perasaan ketutup ya. Kok kebuka ya pintu ya? Nah, nengok lah aku ceritanya. Wah, ini anjir merinding mati gue nih. Karena keluar nih. Jadi pas Karena keluar. aku buka pintu, pas mau belok kanan kan tangga nih. Pintu di tangga ke bawah. Sana juga ada tangga ke bawah, tapi akses yang biasa dipakai sama pembantu. Jadi tangga samping. Dari situ pas aku nengok keluar si teteh. Keluar Dari tangga. dari samping. Dari tangga, tapi aku tahu dari arah tangga. Dia masih pakai daster yang sama. Ada itu. Tapi jalannya jinjit. Kayak penari balet, kebayang Mister? Jadi gitu tuh kayak tapi kedengeran Slow motion. Enggak. Jadi ya jalannya kayak normal. Kayak orang biasa jalan, tapi jinjit. Kenapa aku bisa ngerti jinjit? Karena aku ngeliat kakinya. Jadi kakinya tuh beneran jinjit. Terus dia itu bener-bener nengok ke aku. Wah anjir, parah nih gue. Dan matanya merah. Literally kayak orang marah, melotot gitu.
Tapi udah dia bener-bener nengok Sambil jalan. jinjit jalannya, dek, silang ke tembok, ke balkon, lari sejadi-jadinya itu. Balik kamar. Ngambil motor, Langsung keluar. cabut. Aku nginep di rumah temen waktu itu. Oh, iya juga sih. Itu pertama kalinya aku ngelihat si teteh itu Dalam wujud itu nyata. Mm-mm. Tapi nggak mirip ibu kan? Enggak. Cuman bajunya perawakannya aja. Rusak mukanya. Astagfirullahaladzim. Rusak beneran yang, tapi rusaknya bukan yang kayak orang bekas kecelakaan gitu, bukan, Mister. Aneh aja bentuknya, gimana sih? Nggak simetris. Nggak simetris bentuknya tuh. Tapi matanya sendiri sih ya, gue sampai sekarang nggak lupa. Pokoknya aku itu ngelihat makhluk yang nggak bisa lupa tuh 2. Teteh itu salah satunya wajahnya. Terus sama yang kedua, ini masih, tapi bukan di rumahku sih kejadiannya. Di perumahan deket perumahanku. Di situ juga dong. Jadi ada satu perumahan di Bogor terkenal karena ada danaunya. Datanglah ceritanya aku ke sana tuh malam-malam, ngajak pembantu aku laki-laki ada. Ngapain ke sana? Jadi aku kalau kayak gitu, Mister, kalau misalkan enggak, kalau lagi bosen, emang dasarnya seneng ke alam kali ya. Jadi nyari tempat yang kayak gitu-gitu kan. Terus ke sana berangkat, namanya anggap aja Kang Wahyu gitu ya si orang ini. Kang, minta rokok, aku bilang. Saya nggak bawa Mas, kata dia. Lah, bukannya Mas mau ada? Enggak, saya pikir Kang Wahyu ada. Yaudah beli dulu deh. Itu jam 11 malam tuh, Mister. Naik motor berdua. Yaudah beli dulu deh. Udah. Saya kasih. Beli dulu tuh maksudnya berdua doang. Nggak beli berdua apa dia sendiri? Aku ada di pinggir danau nih ceritanya, gelap, nggak ada lampu sama sekali kecuali lampu yang ada di pinggir jalan. Yeah. Jadi kalau danaunya sendiri cuma ada kayak 1-2 lampu gitulah. Terus udah aku kasih duitnya, dia diem. Kenapa Kang nggak jalan? Lah, masa nggak ikut? Nggak usah, lu aja beli sendiri, kata dia. Dia takut. Serius Mas? Dia bingung. Dia bingung. Serius Mas, kata dia. Iya, nggak apa-apa. Kenapa emang, kata dia. Oh ya udah. Cabutlah dia cabut, baru aku kayaknya emang udah kontrol si jalan Tuhan aja deh kayaknya itu mah. Baru nggak, anjir gue ngapain di sini sendirian, kata aku tuh. Baru merasa goblok sendiri. Baru merasa goblok sendiri, bener Mister, kayak lah gue ngapain di sini ya, kenapa gue nggak ngikut aja, gue beli rokok, kata aku tuh. Sudah habis itu ada orang jalan. Jadi ini danaunya, jadi ini tanah kapling, terus bawah landai dulu gini, baru ada jalan setapak buat jogging track, sama ada danau. Dari arah jogging track itu, cuman ini danaunya bukan danau yang masih dipakai buat penghuni jogging track ya, udah bahkan terakhir aku kesana udah nggak kepake, udah rusak. Danaunya itu udah nggak ada airnya segala macam. Berarti bukan danau buatan dong? Danau buatan. Cuman tadinya ada jogging tracknya, tapi nggak pernah dipakai karena ada perumahan tua lah ini si perumahannya itu. Lagi jalan, sudah orang nih Mister dari arah kejauhan itu, aku belum ngeh tuh. Kalau ternyata sebetulnya dia itu bukan lewat jogging track, tapi rawa. Cuman karena gelap, jadi aku ngeliatnya kayak dia lagi jalan aja biasa. Padahal nggak mungkin sehebat-hebatnya lu, seninja-ninjanya lu gitu. Naruto aja berarti kayaknya jalan depan di rawa tuh ada cubluknya gitu. Jadi nggak, ya kayak jalan aja normal. Sudah jalan, dekat. Dari mana nyapa kan aku kan. Diam aja dia. Ngelewatin tuh Mister, rambutnya gondrong keriting. Laki-laki, pakai celana jeans, nggak pakai sendal, nyeker, nggak pakai baju, kurus badannya. Yang pakai jeans, telanjang dada. Malam-malam jam 11. Nggak merasa aneh, malah disapa lagi. Enggak, malah tak sapa. Dari mana Jalan. Terus kau nggak nengok. Dari mana Nengok. Ini ada kapas di hidung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Merinding. Ya Allah. Lari gue sejadi-jadinya. Itu benar-benar lari, Mister. Jadi dia benar-benar cuma nengok. Mukanya juga bukan muka yang kayak di film horor. Wah, yang gitu enggak. Ya udah, biasa aja. Nengok aja gini dianya. Udah. Ada kapas tapi kelihatan. Ada kapasnya di sini. Jalan lagi. Lari. Dia yang lari. Aku. Masa dia yang lari? Sereman gue dong. Tapi maksudnya ya kalau itu jin yang nakutin,
pintar banget bikin detailnya gitu. Iya. Nakutin kalau nggak ada kapasnya nggak takut ya kayak. Oh ya udah, mungkin aku kan sampai hati-hati masuk angin paling gitu. Kenapa dia naruh kapas nggak dalam ngerti. hidungnya? Nggak ngerti. Dan itu salah satu Itu yang jelas. jelas. Karena ada dekat jaraknya Mister. Oke. Dekat karena dia untuk ngelewatin aku itu harus jalan ke depanku kan. Cuman saat itu ketutupan rambut. Baru agak jauh baru nengok. Baru ya jarak kayak dari sini ke kursi situlah. Wajah. Dekat banget. Astagfirullahaladzim. Dekat banget. Sampai akhirnya kalau terus abis itu ya udah nggak. Kabur kemana Mas? Ke pos satpam. Udah diketawain gue sama security-nya diketawain. Ngapain? Goblok banget. Cuman memang ceritanya ya nggak tahu ya ini gorengannya security atau bukan, tapi memang pernah ada yang tenggelam di situ dan memang outfitnya sama. Nyari kijing, misalnya kijing. Iya. Kerang yang suka ada di kerang. Ya. Tapi yang warna putih dalamnya. Iya. Suka ada di lumpur. Nyari itu kelilit akar atau apa gitu. Meninggal si orang gitu, dia sering muncul katanya. Dia pintar banget ya Jin itu ya. Iya, karena maksudnya kan bikin storyline-nya gitu. Betul. Dan Jin kan ada yang meninggal begini. Kita pakai kita kasih manifestasinya jadi ada hidung di kapasin. Iya. Sebetulnya kayaknya ini juga sih. Gue baru tahu juga ternyata nggak boleh kan sebetulnya kita cerita tempat itu angker. Jadi orang takut kan. Karena jadi orang takut dan itu malah jadi senjatanya. Ya, wah ini tempat angker nih, boleh nih nongkrong di sini. Malah jadi kayak gitu. Jadi ya kalau gue sendiri, pabrik angker nggak ya? Memang di hutan gimana ya pasti ada sebetulnya. Tinggal lu nya sensitif atau enggak, yang kayak gitu-gitu aja sih. Kalau rumah masa kecil sih itu yang cuman pernah ada satu lagi. Jadi ada satu temanku yang kayaknya indigo, aku lupa deh temanku atau temannya abang ya. Pokoknya ya dia mengklaim bisa melihat yang seperti itulah. Seperti biasanya kan di kamar mandi suka ada akses tuh bolongan buat ke dak ke atas. Oh iya. Yang bisa buat plafon bolong. Masuklah ceritanya itu dari plafon bolong itu ngelongok. Terus ngapain? Pengen tahu aja. Kan gara-gara teman-teman yang suka main, rumahnya si Ronald gini angker apa segala macam. Wah, ada perkara. Dia pengen buktiin lah. Terus pas dia manjat, mulai baru ngelongok, turun lagi. Dia bilang ada ibu-ibu lagi gendong anaknya. Gitu. Lagi gendong di plafon. Jadi kayak ibu-ibu lagi mangku anaknya. Duduk gitu. Gini. Dia sambil ngayun-ngayun aja gitu. Sambil limang-limang anaknya di atas plafon. Itu sih kalau yang itu gue nggak pernah lihat ya, alhamdulillahnya. Temanku yang cerita. Ngapain juga? Nggak ngerti. Kayak nggak ada tempat lain aja ya. Tapi aku ini ya perhatiin ya, maksudnya banyak ceritanya Mas Ronald yang sebelumnya juga yang dulu, yang ponakannya yang lihat ibu-ibu yang jalan mundur. Iya. Sebenarnya yang menakutkan itu detail-detail kayak gitu. Iya, betul. Misalnya gini, kalau ngeliat jadi orang, jadi teman atau siapa, ya udahlah ya, gitu kan. Aku juga sering lihat dulu di mana gitu, atau di rumah mbahku juga dulu gitu. Tapi ketika sosok jinnya itu menyerupai sesuatu yang detailnya tuh nggak normal gitu, ya kayak itu orang jalan mundur, nengok, tadi yang lari dalam bentuk kaki jinjit, terus kapas di hidung, nengok ada kapas, itu kan kayak detail. Iya. Yang kita nggak sebetulnya itu nggak adalah expect, halnya akan biasa aja, tapi ketika di momennya pas jadi serem aja. Wah gila sih, Mas Ronald. Selalu ada cerita baru yang membuat bengong. Ada lagi sebetulnya, tapi nantilah itu di sesi yang di episode selanjutnya. Ada ini rumahnya keluarganya ibu. Oke. Ada di Klaten. Jangan lupa teror terus untuk nagih cerita. Cuman sabar ya, karena ini buat cerita kesini aja lama tuh. Oh iya. Sabar. Oke Mas Ronald, terima kasih nih. Sama-sama. Udah boleh main. Dengan senang hati. Kapanpun boleh main. Jangan lupa juga mampir ke channelnya Mas Ronald. Iya, di Rantai Kotak. Rantai Kotak ya, di YouTube. Di YouTube, di Spotify ada, di Telegram ada,
Instagram ada, itu kita bahas edukasi tentang blockchain dan kripto. Jadi buat orang-orang yang pengen dapat cuan dengan rebahan doang, cuan kaum rebahan. Itu pengen banget, siapa yang nggak mau coba? Iya, betul. Jadi silakan follow Instagramnya Mas Ronald juga. @rantai_kotak semuanya. @rantai_kotak, atau nanti Instagramnya Mas Ronald juga saya masukin. YouTube-nya saya masukin, podcastnya saya masukin semuanya, supaya teman-teman juga bisa ikut belajar apa yang belajar bareng lah, kita belajar bareng. Karena sayang nih, soalnya masih hijau banget nih buat dipelajarin, buat kita berkecimpung di dunia itu masih sangat-sangat mantap. Betul. Ini dunia goib juga ya? Soalnya digital, ya kan? Dunia digital. Nggak ada fisiknya. Tapi bisa dirasakan. Tapi bisa dirasakan. Oke. Itu aja mungkin main-mainnya hari ini di episode Jalan-Jalan Seram. Kebetulan bukan kedatangan Mas Ronald yang kan didatangi saya. Kan saya main di sini. Seneng banget. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ronald. Sehat-sehat selalu. Sukses ya. Siap, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu.